Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Faya Auliatul Mustafidah, Febriana Putri Rahmawati, Fikri Aziz Asrori akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Prinsip Pengembangan Kurikulum PAI. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penelitian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Terdapat 4 unsur yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, yaitu 1. Merencanakan, merancang dan memprogramkan bahan ajar dan pengalaman belajar. 2. Karakteristik peserta didik. 3. Tujuan yang akan dicapai. 4. Kriteria-kriteria untuk mencapai tujuan. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Dalam kajian sumber prinsip pengembangan kurikulum, terdapat 4 sumber yang perlu menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, data hasil penelitian, kisah rakyat yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, serta pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat. Poin yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAI dalam perspektif umum. Prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Dalam prinsip ini, langkah pertama yang dilakukan oleh seorang pendidik adalah menentukan tujuan terlebih dahulu agar aktivitas pembelajaran betul-betul terarah kepada tercapainya tujuan tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu prinsip relevansi. Dalam prinsip ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu relevansi pendidikan dengan lingkungan kehidupan peserta didik. Yang kedua, relevansi pendidikan dengan kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja. Dan yang keempat yaitu relevansi pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip efektivitas. Efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Kemudian yang keempat, prinsip efisiensi. Efisiensi di sini adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kelima yaitu prinsip kesinambungan. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dan mata pelajaran. Kemudian prinsip yang keenam yaitu prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip ini yang dimaksudkan bahwa kurikulum hendaknya mempunyai kelenturan, sehingga kurikulum ini mampu mempersiapkan anak untuk masa sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang ketujuh yaitu prinsip sinkronisasi. Kurikulum harus dikembangkan dengan membuat semua kegiatan yang diperlukan seperti kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler, serta pengalaman belajar lainnya. Dan kemudian yang kedelapan yaitu prinsip demokrasi. Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, yaitu menghormati kemampuan, menegakkan keadilan, menerapkan kesertaan peluang. Prinsip pengembangan kurikulum PAI perspektif Islam. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu pertama, keimanan dan ketakwaan, keagungan akhlak, budi pekerti. Yang kedua, identitas nasional yang kokoh. Yang ketiga, adanya keseimbangan antara etika, logika, dan kinestika. Yang keempat, keterampilan hidup. Yang kelima, berpusat pada peserta didik, evaluasi yang kontinuitas dan komprehensif. Yang keenam, kesamaan mendapatkan kesempatan. Yang ketujuh, long life education. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.